Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Astuti. Nomor induk mahasiswa 222-173 dari Program Studi Manajemen Universitas Jana Badra. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Etika Bisnis. Apa sih etika bisnis? Etika bisnis yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku. Hal ini akan terwujud dalam penilaian kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan bisnis, saat kita menggunakan etika bisnis, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu diantaranya nomor 1 sebagai sarana pengembangan jati diri. Etika bisnis berguna dalam membentuk sebuah jati diri perusahaan. Perusahaan dengan jati diri dan citra yang baik akan meningkatkan kepercayaan kolega dan konsumen untuk kembali menggunakan produk dan jasa yang kita berikan. Selanjutnya manfaat nomor 2 yaitu adanya pengendalian diri. Pengendalian diri yang dilaksanakan oleh seluruh pihak yang menjadi bagian dari perusahaan dengan senantiasa menghindari perlakuan yang tidak etis dan saling menghargai, maka proses bisnis bisa berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Manfaat yang nomor 3 yaitu membantu membentuk sikap saling percaya. Sikap saling percaya antara pelaku bisnis dan perusahaan dapat terwujud jika etika senantiasa diterapkan dalam berbisnis dan bekerja sama, sehingga bisa tercipta suasana bisnis yang sehat. Manfaat nomor 4 yaitu menciptakan suasana persaingan yang sehat. Dalam menjalankan suatu bisnis, kita harus siap menerima risiko yang akan terjadi dan menghadapinya dengan baik dan legowo, termasuk juga adanya persaingan bisnis yang sehat. Dengan menjunjung etika dalam berbisnis, maka hal tersebut bisa disikapi dengan baik dengan cara mengurangi perselisihan dan saling menjaga antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya untuk menghindari perselisihan yang kemungkinan bisa timbul. Selanjutnya untuk manfaat yang kelima yaitu menjaga kenyamanan dalam berbisnis. Etika bisnis mampu menciptakan rasa nyaman sehingga pelaku bisnis bisa bekerja lebih optimal dengan hasil yang maksimal dan kesuksesan bisa diraih sesuai yang telah direncanakan. Selanjutnya akan dipaparkan contoh-contoh pelanggaran etika bisnis. Ada beberapa pelanggaran etika bisnis yang telah kita lihat di masyarakat sebagai contoh nyata. Di antaranya nomor 1, penjual yang menimbun barang komoditi. Barang komoditi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat seperti yang masih hangat kita hadapi yaitu minyak goreng. Ada pengusaha yang dengan sengaja menimbun minyak goreng tersebut, kemudian bertujuan menjual kembali dengan harga yang tinggi saat nanti minyak tersebut langka. Tentu saja hal itu melanggar etika bisnis. Selanjutnya yaitu perusahaan yang memaksa karyawan untuk bekerja lembur, namun upahnya tidak sesuai. Kadangkala bahkan ada karyawan yang sakit dipaksa untuk tetap bekerja karena mereka ingin memenuhi target demi mencapai keuntungan. Contoh nyata yang pernah diangkat ke dalam ranah hukum dalam permasalahan ini yaitu perusahaan es krim Ace yang pernah diangkat ke ranah hukum. Selanjutnya contoh pelanggaran selanjutnya yaitu sangat sering kita lihat di marketplace yaitu perusahaan atau penjual yang menggunakan foto produk dari produsen lain. Tentu saja pemilik foto yang asli akan merasa dirugikan karena adanya penggunaan foto yang sudah susah payah mereka bikin dan orang lain, penjual lain tinggal memanfaatkan foto tersebut tanpa memberikan hak yang seharusnya mereka terima. Kasus selanjutnya yang masih hangat juga kita dengar adalah pelanggaran etika bisnis dalam hal tidak membayar royalti pemilik hak, yaitu yang baru saja kita hadapi, kita sering dengar adalah banyaknya pembuat konten creator, banyaknya para penyanyi,
penyelenggara konser, bahkan para yang mengcover lagu. Nah, para pengcover lagu yang tidak membayar dengan tujuan komersil, tentu saja ya, mereka menyanyikan lagu itu dengan tujuan komersil, mendapatkan untung, namun mereka tidak membayar royalti dari pencipta pemilik lagu asli tersebut. Bahkan ada juga para rumah karaoke, penyelenggara karaoke yang tidak membeli playlist lagu di karaoke mereka dari KCI, tidak membayar royalti kepada Karya Cipta Indonesia. Demikian beberapa contoh pelanggaran etika bisnis yang kita hadapi, kita lihat secara real di masyarakat kita saat-saat ini. Selanjutnya, sebagai kesimpulan bisa disampaikan bahwa etika bisnis sangat mempengaruhi kelancaran dan kemajuan bisnis kita di masa depan. Demi kelancaran bisnis kita di masa depan, kita harus senantiasa menjunjung tinggi etika dalam berbisnis. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.